Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen PK, yakni Ibu Dr. Umi Zulfa MPD, dan yang terlupa pula teman-teman sekalian PK 5B. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tentang aspek penilaian proses, penilaian hasil, dan mekanisme evaluasi. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni ada aspek-aspek penilaian proses, bahwa penilaian proses dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal pengumpulan informasi yang penting pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pelayanan bimbingan dan konseling ditinjau dari prosesnya. Selanjutnya ada fungsi dari penilaian proses yang dikutip oleh Sudjana pada tahun 2016. Yang pertama ada sebagai alat ukur mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua ada umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang tiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Kemudian prinsip-prinsip penilaian proses. Yang pertama, penilaian hendaknya didasari atas hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, penilaian proses harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Yang ketiga, penilaian yang non-referenced dan yang orientation referenced. Yang ketiga, pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian hendaknya bersifat comparable. Dan yang terakhir, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi guru. Pembahasan yang kedua yakni penilaian hasil. Penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan, bimbingan, dan konseling ditinjau dari hasilnya. Lalu, macam-macam penilaian hasil layanan, penilaian hasil kegiatan pelayanan BK. Yang pertama ada LAISEG atau panjangan dari penilaian segera, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung BK untuk mengetahui perolehan siswa yang dilayani. Yang kedua ada LAISAPEN atau penilaian jangka pendek, yaitu penilaian dalam waktu tertentu atau jangka pendek 1 minggu sampai dengan 1 bulan setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung BK diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan kegiatan terhadap siswa. Dan yang terakhir adalah LAISAPA atau penilaian jangka panjang, yaitu penilaian dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung BK diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan pendukung BK terhadap peserta didik. Next poin yang terakhir yakni mekanisme evaluasi. Yang pertama ada merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Pada fase ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Yang kedua ada mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam fase kedua ini dilakukan dengan memilih alat-alat instrumen evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga ada mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam fase pelaksanaan evaluasi ini, guru pelaksanaan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah data diperoleh, maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan. Selanjutnya ada melakukan tindak lanjut, yaitu memperbaiki hal-hal dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengembangkan program dengan cara merubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.